Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membahas sesuatu yang viral. Seorang petani sawit, Pak Ali dari Bengkulu, bertanya kepada Timothy Ronald. Untuk videonya kalian bisa cari sendiri ya. Jadi di sini aku bahas dari sudut pandang aku sebagai petani sawit, di mana aku juga memiliki background pendidikan di akuntansi keuangan. Kenapa Timothy Ronald tidak percaya atau kurang yakin akan investasi yang dipilih oleh Pak Ali di perkebunan sawit? Nah, ini akan kita bahas ya. Kenapa sih Timothy Ronald itu tidak percaya atau kurang yakin akan investasi sawit yang dipilih oleh Pak Ali ini? Nah, pertama kita bahas siapa sih itu Timothy Ronald. Timothy Ronald adalah seorang investor di bidang kripto dan juga pengusaha yang lahir di Tangerang, yang mana notabene Tangerang adalah kota yang besar dan harga tanah di sana cukup mahal ya. Kemudian kita bahas dari luas lahan yang dimiliki oleh Pak Ali. Pak Ali memiliki lahan dengan luas 2 hektar, di mana lahan dengan luas sebesar itu sangat susah dan juga mahal ketika letaknya ada di kota. Sedangkan Timothy Ronald kehidupannya dilakukan sehari-hari berada di kota. Bayangkan saja butuh berapa banyak uang yang perlu dia keluarkan untuk membeli lahan 2 hektar di kota. Tanah di kota harganya tidak main per tumbuh atau per hektar, melainkan per meter. Harga per meter bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta. Contoh saja di wilayah Jaksel atau Jakarta Selatan, harga per meter 20 juta hingga 78 juta per meter. Dengan harga 78 juta per meter itu, untuk di wilayah Sumatera, terutama di daerah aku sekarang, 78 juta sudah bisa membeli lahan 2 hektar ya, lahan kosong. Tentu jika kita memiliki uang akan lebih menguntungkan investasi di instrumen keuangan ketika kita berada di kota besar dan memiliki ilmu di bidang tersebut. Karena investasi di pembelian tanah tentu uangnya tidak akan berputar. Beda cerita jika berada di desa atau di kabupaten kecil. Karena kalau kita berada di kota, ketika kita membeli tanah, kita perlu biaya lagi untuk membangun, untuk membuat properti ya. Nah, tapi kalau kita cuma beli tanah, tentu uangnya tidak berputar ya, atau mati ya. Nah, kalau beda lagi kalau kita tinggal di kabupaten kecil, kita beli tanah, tanahnya bisa kita bikin kebun, bisa kita gunakan untuk perkebunan. Lagi pula rasanya tidak lazim kalau kita beli tanah di perkotaan dan kita lakukan untuk perkebunan gitu. Nah, kita bikin perkebunan di kota, rasanya tidak lazim tentu. Dan tentunya juga keterbatasan lahan di perkotaan, jika pun ada tentu harganya bukan main mahalnya. Dari sisi return atau pengembalian dari nilai yang kita investasikan, karena Timothy Ronald ini seorang ahli investasi, tentunya dia selalu berpatokan atau mungkin membandingkan pada investasi yang lumrah dilakukan di perkotaan, seperti saham, obligasi, reksadana dan Bitcoin atau kripto yang lainnya. Jika kita merujuk kepada investasi obligasi yang terbilang aman ya, menurut saya itu investasi yang cukup aman. Jika sudah jatuh tempo, uang pokok kita akan dikembalikan. Ini saja yield atau keuntungan dari obligasi ini hanya 4 hingga 7% per tahun. Kita bandingkan saja dengan sawit